Perkenalkan, nama saya Rosa Salsabila Latifa dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 2050. Di sini saya akan melanjutkan tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 20 sampai dengan 35. Yang pertama, pasal 20 menjelaskan tentang gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pada pasal 21 dijelaskan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 menjelaskan gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 menjelaskan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B, terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Bagian kedua, yang pertama pasal 24 juga menjelaskan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, dibentuk selalu melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 menjelaskan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dalam membentuk kuartir ranting. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dalam membentuk kuartir cabang. Pasal 26 menjelaskan kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Kemudian pada pasal 27 dijelaskan kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pada pasal 28 berisi tentang kuartir rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A, merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 dijelaskan kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya pasal 30 kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Selanjutnya pasal 31 kuartir nasional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D, merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi. Selanjutnya, pasal 32 menjelaskan satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya. Kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33 menjelaskan beberapa poin. Pertama, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintahan, pemerintahan daerah, dan tokoh masyarakat. 4. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 menjelaskan 2 poin, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal atau ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Pasal 35 menjelaskan gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Salam Pramuka.